warga Kota Medan, selamat datang di podcast Sinergi Berakhlak. Saya Citra Pertiwi dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan. Hari ini saya kedatangan rekan-rekan hebat saya dari instansi Pemko Medan yang lainnya. Halo, saya Deborah dari Diskominfo. Halo, saya Clarissa dari Bapeda. Halo, saya Clara dari Dinas P3APM P2KB. Hari ini kita mau ngobrol santai nih teman-teman, gimana sih cara kita mengimplementasikan nilai berakhlak di dalam kerjaan kita sehari-hari. Kalau di bidangku, pengawas mutu hasil pertanian, nilai dari orientasi pelayanan itu adalah kunci. Saat aku turun ke pasar modern untuk pengawasan, kita bukan cuma cari kesalahan, tapi memastikan pangan yang dikonsumsi warga Medan aman. Begitu juga saat mengurus izin edar PSAT PDUK. Kita harus akuntabel karena setiap sertifikasi yang keluar harus dipertanggungjawabkan keamanannya secara klinis dan administratif. Berikut cuplikannya. Bagi saya, menjadi pengawas mutu hasil pertanian bukan sekedar profesi, tapi janji untuk menjaga keamanan masyarakat Kota Medan. Saat turun ke pasar modern, fokus kami adalah berorientasi pelayanan. Kami hadir bukan untuk mencari kesalahan, tapi memastikan setiap komoditas pangan segar asal tumbuhan yang sampai ke meja makan warga benar-benar aman dan berkualitas. Begitupun dalam pengurusan izin edar PSAT PDUK. Kami bekerja secara akuntabel. Setiap sertifikat yang diterbitkan adalah bukti tanggung jawab kami bahwa produk tersebut telah memenuhi standar keamanan pangan secara klinis maupun administratif. Demi Medan yang sehat, kami berkomitmen untuk terus berintegritas. Setuju Kak Citra, kalau di Diskominfo, sebagai Pranata Humas, aku harus kompeten dalam mengelola media komunikasi publik. Spanduk atau baliho yang warga lihat di jalan, itu bukan sekedar gambar, tapi informasi kebijakan. Kita harus teliti agar tidak ada disinformasi. Selain itu, nilai harmonis sangat terasa saat kita berkoordinasi dengan OPD lain untuk memastikan pesan pemerintah sampai ke masyarakat dengan estetis yang baik dan bahasa yang mudah dimengerti. Berikut cuplikannya. Saya memastikan spanduk maupun baliho yang ditampilkan di ruang publik bukan sekedar visual, melainkan sarana penyampaian informasi kebijakan kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan ketelitian agar informasi yang disampaikan tetap akurat dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Nilai harmonis tercermin saat kami berkoordinasi dengan OPD lain. Kolaborasi ini penting untuk memastikan pesan pemerintah tersampaikan dengan tampilan yang baik serta bahasa yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat. Nah, kalau di Bapeda, sebagai perencana, data itu adalah senjata kami. Nilai layak kami tunjukkan dengan menjaga kerahasiaan data negara dan berdedikasi menyusun perencanaan pembangunan yang pro-rakyat. Kita juga harus adaptif. Sekarang semua berbasis data digital. Kalau kita nggak cepat beradaptasi dengan sistem informasi pembangunan terbaru, perencanaan kita bisa ketinggalan zaman dan tidak akurat. Berikut cuplikannya. Saya menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi pekerjaan dengan tidak menyebarluaskan data yang bersifat internal serta menyimpannya dengan aman sebagai bentuk tanggung jawab jabatan. Saya menyesuaikan hasil kerja berdasarkan masukan dalam pembahasan atau perubahan kebijakan sehingga dalam dokumen perencanaan tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan. Menyambung soal perencanaan nih, di Dinas P3APM P2KB, nilai kolaboratif itu sangat penting. Urusan pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak nggak bisa dikerjakan sendiri. Kami menggerakkan partisipasi masyarakat dan bekerja sama untuk memastikan pelayanan operasional berjalan dengan lancar. Semua dilakukan demi memberi rasa aman bagi perempuan dan anak di Kota Medan. Berikut cuplikannya. Saya berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menghasilkan solusi yang efisien dan efektif bagi pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan perempuan dan pemberdayaan masyarakat. Saya ikut membantu rekan-rekan saya dalam menggerakkan berbagai sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Wah, ternyata walaupun kita beda instansi, nafas kita tetap sama ya, yaitu berakhlak. Betul, karena ASN bukan sekedar status, tapi pengabdian. Harapannya, implementasi ini enggak cuma di masa laser aja, tapi jadi karakter kita selamanya. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa.
Medan untuk semua, semua untuk Medan.